atas izin Allah. Beliau memiliki pedang. Pedang itu adalah salah satu ataupun satu-satunya pusaka yang bisa kalian gunakan untuk memutuskan hubungan ataupun kekuatan yang sekarang digunakan oleh Ghazul. Kalian bisa meminjamnya. Saya yakin kalaulah kalian bisa mengungkapkan, bisa mengutarakan apa yang menjadi masalah kalian, beliau akan mengerti dan akan meminjamkannya. Pusaka itu berupa pedang. Pedang bernama Sobokelo. Sobokelo? Ya. Pedang Sobokelo. Di mana pedang itu memiliki kesaktian. Sudah ditemurunkan atau turun-temurun diwariskan kepada sang pewaris. Dan setahu saya yang terakhir adalah Kyai Ageng Wanayasa. Seperti ini. Pedang Sobokelo yang memiliki adalah Kyai Ageng Wanayasa. Di manakah saya harus menemui Kyai Ageng Wanayasa itu? Kyai Ageng Wanayasa ada di wilayah Bandangan. Bandangan. Cukup jauh perjalanan kalian dari sini menuju Bandangan itu. Ini akan membutuhkan waktu. Jadi, di antara kalian ataupun kamu, Sarif, harus ada yang menjaga Ciganang ini di sini. Nanti akan saya temani. Namun, di antara kalian juga harus ada yang mengambil pedang itu. Seperti ini saja, Kang. Jika cucuku dibiarkan ada di sini, saya pikir yang saya takutkan banyak sekali sesuatu yang akan mengganggu. Apakah lebih baik cucuku saya bawa pulang, lalu saya memerintahkan cucu-cucuku yang lain untuk kau bisa menunjukkan tempat di mana kediaman dari Kyai Ageng Wanayasa itu? Bisa. Seperti itu jauh lebih baik dan mengurangi resiko. Itu yang saya pikirkan, Kang. Ya sudah. Kalian bersiap-siap terlebih dahulu. Satu pesan saya. Ketika nanti kalian bertemu dengan Kyai Ageng Wanayasa, tundukkan pandangan kalian. Walaupun kalian tidak mengenalnya, dengarkan baik-baik Sarif. Walaupun kalian tidak mengenalnya, tetapi sudah saya perkenalkan bahwasanya beliau adalah seorang kiai yang cukup disegani di kala itu. Di kala agama Islam masih benar-benar merangkak di wilayah tersebut. Kita harus segan dan hormat, menghargai perjuangan beliau yang sangatlah sulit itu. Jadi, alangkah baiknya ketika kita datang bertamu untuk meminta izin mengambil pedang itu, tundukkan pandangan kalian. Ya,
Saya mengerti. Ya sudah, kalian bersiap-siap, saya pun akan bersiap-siap, dan saya akan meminta izin kepada Yai Ageng Abah Toli. Silakan. Ya sudah, nanti kalau kalian sudah benar-benar siap, panggil saja saya. Iya, Kang. Ya sudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Adek. Sayang. Kiai. Kemudian Cekang makhluk sing jenenge Yamca. Nyatane wis berusaha ngobati apa sing lagi nimpa maring si Kana. Iya, Yang. Setelah ditangani ternyata memang dudu kekuatan sing biasa, melainkan kekuatan sing memang kudu dipedhot karo barang sing dibenahi ning seh kuwe. Lah, ki bocah ternyata ana bagian sing wis dicimut ning Kana. Mbuh kuwe itu mbuh kuwe rambut, mbuh kuwe kuku. Memang ana dalan, ana celah ngobati si Kanang kiye. Tapi benda kuwe jenenge pedang Sopo Kelo duweke Kiai Ageng Wanayasa. Pedang Sopo Kelo punyanya Kiai Ageng Wanayasa. Lah panggonane ning ngendi? Kuwi tempate jenenge Bandangan. Tempatnya di Bandangan. Kiai Ageng Wanayasa, pedangnya Sopo Kelo. Yamca iki wis siap arep mbatiri. Oh, nggo mengkone nyilih maring Ki Ageng Wanayasa. iya. Bahwasane pedang kuwe arep nambani si Kanang. Lah siki sing tek prantaning aku Iya, Yang. nyong tek nggawa baliki bocah. Enggak niki bocah tekletakno ning nggon lalahan kaya kiye. Sing tebedeni kan akeh makhluk utawane sesuatu sing ora dewek pengen. Gangguan. Ya. Dadi mengko sanane sing bocah ning kene mlaku maring Bandangan. Golek makhluk sing jenenge Ki Ageng Wanayasa milih pedange ngomong secara apik-apik. Mengko ya didampingi karo Kang Yamca kuwe. Langsung ini nyambate Kang. Ya ternyata memang kemiyene si Yamca kuwe ngerti nyong. Nalikane nyong esih cilik waktu semeno nyong ninggon tanah kelahiran ya kuwe. Korong talun. Ya mikir wis ngomong-ngomong jebulane ya memang orang nyangka wis pada tuane. Oh iya iya. Dikatuk-katuk ceritane kayak gue. Oh. Berarti Nah, saya nanti ke sana ditemani yang ya. Tapi malah jadi jalan kepenake wis Iya, iya. saling kenal ternyata. Iya. Ya wis. Siki kok siap-siap maring ana. Ki bocah retek. Kabalik bae. Iya Yang. Monggo silakan. Nanti saya akan ke sana ke Kiai Ageng Wanayasa sama yang. Gon siap Gon? Ya kok ngenteni yang kan Den Bok? Ya aku njaluk restune yang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kula nom njaluk restune yang semoga dilancarna sekarang mati. Enak Gun. Iki pindah sekangane kabeh bae. Kabar ada kawa, patrene.
Cakalan, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kesel pada sumpah. Ya Allah. Ki arahnya bener apa ora? Arah bener. Kayaknya yang Yamcek itu memang sengaja supaya dewek kon maring dewek we tanpa dibateri sampai penuh, karena memang ini harusnya tanggung jawabnya kita. Dari arah sih benar, cuman posisi rumah tepatnya dari Kiai Ageng Wanayasa Patokan-patokan itu akal. Cuma daerah ini sini panggil sohibul wilayah aja kali yo. Ya coba pastikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya sudah mengganggu. Perkenalkan, nama saya Ade. Saya Kodri. Namanya Kodri. Seperti ini, Tuan Kodri. Sebelumnya saya mohon maaf. Jangan memanggil Tuan, Kodri saja. Ya, jenengan lebih tua dari saya masalahnya. Ada apa tiba-tiba memanggilku? Seperti ini, saya ditunjukkan ke suatu tempat, namun sampai di sini kami bingung. Kami sedang mencari rumah ataupun mungkin semacam pondok pesantren ataupun apa. Karena setahu saya dia adalah tokoh agama. Namanya Kiai Ageng Wanayasa. Apakah Kodri tahu rumah dari Kiai Ageng Wanayasa ataupun tempatnya? Kiai Ageng Wanayasa. Iya. Saya memanggilnya Kanjeng. Kanjeng? Ya. Sebentar. Iya, ya. Kenapa kok tiba-tiba datang ke bandangan ini? Lalu mencari Kiai Ageng itu. Apakah sebelumnya sudah ada perjanjian mau ketemu atau bagaimana? Belum. Ini justru malah dadakan. Saya tidak bisa bercerita panjang lebar. Karena ini sebenarnya darurat. Kami harus cepat-cepat menemui beliau. Tunggu dulu. Iya. Jika kau tidak bisa menceritakan panjang lebar, ya kita baru kenal. Bagaimana saya harus menunjukkan itu Kanjeng. Intinya seperti ini. Seperti ini. Kiai Ageng Wanayasa itu. Iya. Itu adalah satu-satunya Satu-satunya. haji yang paling tua Di wilayah di Bandengan. wilayah sini. Namanya wilayah Bandengan. Iya. Bandangan. Di sini sebelum ada yang pernah naik haji. Beliau satu-satunya yang pertama datang ke sini, lalu menyebarkan agama yang sekarang sudah merambah luas di sini. Beliau orang baik sekali. Berarti kabar yang saya dapatkan bahwasanya Kiai Ageng Wanayasa itu adalah seorang tokoh penyebar agama Islam di wilayah ini, itu benar. Benar. Kira-kiranya untuk sopan santun saya menemui beliau, saya harus bagaimana? Apakah pakaian saya seperti ini? Nggak apa-apa. Coba berputar. Ya sebenarnya jika dilihat dari kerapian kurang. Tapi ya menurut saya cukup. Saya sebenarnya bingung. Biasanya jika ada makhluk yang datang ke sini, tentunya sudah membuat janji dengan beliau, lah kalian. Nah ini ditambah lagi. Kalian bangsa manusia. Iya, kami bangsa manusia. Memiliki keperluan dengan
Kiai Ageng Wanayasa. Betul. Bangsa seperti kami. Kok Iya. bisa? Bangsa manusia bisa. Ada keperluan. Iya. Biasanya yang datang ke sini bangsa seperti kami. Saya jelaskan. Kami memang bangsa manusia. Kami memiliki seorang teman. Dia itu terkena sebuah masalah. Masalah ini bersangkutan dengan bangsa seperti jenengan. Namun ini dari kaum ataupun golongan setan. Ada yang menuturkan bahwasanya kesembuhan dari teman kami yang dari bangsa manusia ini itu bisa ditempuh ataupun dilakukan dengan cara meminta sesuatu terhadap Kiai Ageng Wanayasa. Seperti itu. Makanya kami benar-benar buru-buru datang kemari tanpa persiapan. Kami belum mengenal Kiai Ageng Wanayasa. Jadi mohon maaf kalau tampilan kami seperti ini. Ya, saya sedikit mengerti. Intinya, kau ingin bertemu dengan Ki Ageng Wanayasa itu, ada sesuatu atau keluh kesah yang kau ingin sampaikan. Betul. Dengan harapan ada arahan ataupun jalan keluar dari Ki Ageng Wanayasa. Iya. Oh, ya. Seperti itu. Ya, jika memang tujuanmu seperti itu, nanti saya tunjukkan tempat di mana Ki Ageng Wanayasa. Oh ya. Sekarang hari apa? Hari apa, Bun? Kamis, Kamis. masa Selasa, Kamis. Hari Selasa. Selasa. Wah. Setahu saya, jika hari Selasa, Ki Ageng Wanayasa itu sedang bersikir ataupun bertapa biasanya. Tidak di rumahnya. Nah, lalu kami menemuinya di mana, Kodri? Seperti ini saja. Saya tunjukkan tempat biasa Ki Ageng berdiam diri. Oh. Seperti itu saja. Berarti ada hari-hari tertentu yang Ya, mana nanti beliau itu? saya tunjukkan 2 tempat. Ya. Tapi yang pertama setahu saya, jika hari Selasa itu memang Ki Ageng ada tempat untuk berdiam diri atau bersikir. Biasanya Ya kira-kiranya di hari Selasa yang kemungkinan ada Kiai pasti Ageng di Wanayasa. situ. Oh, di situ. Iya. Di mana itu tempatnya? Kau bisa berjalan ke sana. Sudah di sana lurus. Iya. Nanti ada. Kau melewati perkebunan. Perkebunan. Ya. Iya. Cacing. Iya, sudah. Ada perkebunan. Nanti di sebelah timur ada tempat yang mungkin berbeda. Memang tempat itu ini kan terlalu tidak rapi. Iya. Nanti ada tempat yang bersih. Layaknya tempat sering dikunjungi. Nah itu. Kau datang saja ke sana, sampaikan apa yang kau ingin sampaikan. Tapi ingat, berbicara sama beliau, Iya. tundukkan kepalamu. Oh iya, kami kalau itu sudah tahu. Kesopanan. Iya. Karena Kami- biar bagaimanapun dia adalah tokoh utama yang ada di sini. Ya, terima kasih. Silakan. Sudah menunjukkan dan sudah memberitahu kami. Sebelumnya mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Tidak apa-apa, demi untuk tujuan kalian itu tujuan yang sangat bagus. Bersilaturahmi. Ya, monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, berarti hari Selasa Kiai Ageng Wanayasa biasanya tidak ada di rumahnya. Terus? Namun di suatu tempat biasa mungkin ada kalanya waktu Kiai Ageng Wanayasa itu berdiam diri. Biasanya bersikir. Terus oleh tempatnya orang maksudnya poin ini. Iya, dapat. Nang di. Di sana. Laju di Terus? mana? Nanti diperhatikan ya, nanti ada kebun jasin, nanti lurus lagi ya, mungkin dari pasar sana. Kebun jasin lurus lagi, nanti ada satu tempat di mana tempat itu seperti sering dikunjungi, maksudnya bersih gitu loh. Ya, dieling-eling ya. Ya. Kenapa Kenapa jangan lagi? Apa sih Nos? Ini apa? Apa itu yo? Kan jugur kan ini kayak. Oh ya Gun, ada Gun. Ya, dari arahnya sih bener ini, apa mungkin ini yo?
Abah Yai Anayasa. Anayasa. Bismillahirrahmanirrahim. Satu orang dulu ya. Nyalain Kun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya mohon maaf Tuhan. Kami bertiga datang mungkin mengganggu waktu dari jenengan. Terima kasih. Kami sedang mencari seseorang makhluk. Beliau bernama Kyai Ageng Wanayasa. Oh, jenengan Kyai Ageng Wanayasa. Mohon maaf Kyai atas ketidaksopanan kami. Iya benar, ada sesuatu hal yang kami perlukan. Nggih, mungkin lebih enaknya, mohon maaf Abah Yai, kalaulah Abah Yai berkenan masuk ke dalam salah satu raga kami supaya gampang untuk berbicara. Terima kasih Abah Yai. Masuk Kun, masuk Kun, mana? Masuk Kun. Sini. Aduh, malah maring. Dan gas mancen. Kemari Le. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keperluan apa yang dimaksud oleh temanmu ini? Seperti ini ya Pak Yai. Kita bersilaturahmi kepada Abah Yai memang ada sesuatu ataupun keluh kesah yang ingin kita sampaikan kepada Abah Yai. Menyangkut sekali ada manusia yang datang mencari saya dengan suatu keperluan. Kira-kira kalaulah saya boleh mengetahui keperluan kalian, apakah kalian berkenan untuk bercerita tentang keperluan kalian ini? seperti ini ya Pak Yai. Keluhan itu menyangkut keselamatan dari teman saya, yang dimana teman saya itu mendapatkan gangguan dari bangsa setan yang sekarang raganya itu dikendalikan dari bangsa-bangsa seperti itu Pak Yai. Kita sudah mencari informasi ataupun mencari obat untuk kesembuhan teman saya itu. Kita mendapatkan informasi dan petunjukan yang bisa mengobati ataupun bisa membuat teman saya kembali seperti sedia kala, yaitu Abah Yai. Saya? Iya. Sebentar, Le. Saya bukanlah seorang
ataupun seseorang yang ahli dalam pengobatan. Dalam hal pengobatan, ada yang memang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hal-hal semacam itu. Namun, untuk saya pribadi, terus terang saja, bukan untuk mematahkan hati kalian. Namun, saya harus berkata jujur. Saya bukanlah makhluk yang pandai dalam hal pengobatan seperti yang kau inginkan. Iya Pak Yai, memang kesembuhan yang bisa menyembuhkan itu Gusti Allah. Tapi yang namanya lantaran itu bisa datang dari mana saja. Dan kami semua yang ada di sini mendapatkan informasi kenapa saya datang ke Abah Yai, yaitu dari sesosok makhluk yang bernama Mbah Yamca. Di mana Mbah Yamca itu menunjukkan, datanglah ke Bandangan, temuilah Kiai Ageng Wanayasa untuk meminjam pedang yang bernama Sobokelo yang dimiliki oleh Abah Yai. Dengan adanya pedang itu, menurut dari Mbah Yamca, itu yang bisa memutuskan dan bisa mengembalikan teman saya kembali ke setia kala atau sembuh. Seperti itu Abah Yai. Subhanallah. Bagaimana kabar Yamca itu? Saya mengenal Abah Yamca jika dilihat dari kesehatan. Alhamdulillah dalam kondisi sehat. Tidak menunjukkan tanda-tanda bagaimana, saya juga tidak melihatnya. Dari keceriaan, ya seperti itu Pak Yai. Sebenarnya kita datang ke sini tadinya diantar oleh Mbah Yamca. Namun di pertengahan jalan, tiba-tiba Abah Yamca itu gak tahu kemana. Akhirnya kita memang berpikir, ya memang kita harus yang ketemu sama Abah Yai seperti itu. Dari dulu, Yamca memang seperti itu. Namun, dari kisah hidupnya, mengandung sekali banyak makna. Dibandingkan kita yang sudah dari lahir sudah beragama Islam. Keislaman dari Yamca jauh lebih baik dan jauh lebih mulia. Karena Yamca melalui proses, di mana proses itu sangatlah pelik, sangatlah rumit. Kembali ke permasalahanmu. Iya Pak Yai. Manusia. Saya paham apa yang kalian inginkan. Tetapi sebelumnya saya meminta maaf. Pedang Sobokelo memang benar, itu adalah pedang pusaka saya yang memiliki. Untuk saat ini, saya adalah keturunan terakhir dari pedang yang sudah diwariskan oleh nenek moyang saya. Namun, pedang itu sudah lama hilang. Ketika dalam pertarungan saya dengan mereka yang sudah membuat kesesatan dan pemahaman yang keliru pada masyarakat.
pedang itu sudah direbut oleh mereka. Hilangnya pedang itu juga sebagai petanda bahwasanya dakwah saya untuk menyebarkan agama Islam di wilayah ini sudahlah selesai. Saya tidak bisa bergerak lebih lanjut karena mungkin saja pedang itu yang sejatinya adalah warisan dari leluhur saya. Nantinya akan menjadi senjata makam tua. Jadi, saya meminta maaf kepada kalian. Sebenarnya, mohon maaf, ceritanya sedikit panjang. Namun masih ada kesempatan kalian bisa mengambil pedang itu kembali. Apakah Abah Yai berkenan memberikan petunjuk agar kami bisa mendapatkan atau meminjam pedang itu untuk menyembuhkan teman saya, Pak Yai? Sebelumnya saya akan sedikit bercerita. Silakan, Pak Yai. Tentang sejarah pedang itu kenapa bisa menghilang dari tangan saya. Dulu, di masa di mana agama Islam belum tersebar di wilayah ini, saya datang untuk mencoba menyebarkan, berdakwah atas nama agama Islam di wilayah ini. Dakwah itu berlangsung dengan lancar, tanpa ada hambatan yang besar yang menghalangi jalan saya. Lambat laun, agama Islam menjadi agama yang cukup besar di sini. Hidup berdampingan dengan kepercayaan yang sudah dari dulu ada di wilayah ini. Layaknya seorang bocah. Waktu itu agama Islam masih baru belajar berjalan. Belumlah benar-benar bisa untuk digunakan berlari. Kami perlu bantuan dari berbagai pihak. Dikala itu, saya mendengar ada desas-desus bahwasanya ada seorang syekh yang mengajarkan agama Islam, namun apa yang diajarkan banyak yang berbeda dari apa yang saya bawa di wilayah ini. Nama syekh itu adalah Abdullah Muntab atau Syekh Abdul Muntab. Syekh Abdul Muntab. Benar. Awalnya, saya sangat bergembira dengan kehadiran nama Syekh Abdullah Muntab. Karena saya merasa ada yang memperjuangkan agama Islam di wilayah yang berdekatan. Namun, seiring berjalannya waktu, seiring bergantinya tahun, saya mendengar banyak sekali aduan dari masyarakat. Masyarakat yang sedikit demi sedikit sudah memahami. Mereka mengadu bahwasanya
apa yang diajarkan Syekh Abdul Muntab itu adalah sebuah ajaran yang keliru. Ajaran yang sesat. Namun mengatasnamakan ajaran itu adalah ajaran dari agama Islam. Beberapa warga juga mengatakan bahwasanya yang diajarkan oleh Syekh Abdul Muntab itu bahwasanya kita umat Islam tidak perlu untuk sholat selama 5 waktu itu. Di sini sudah mulai curiga. Di dalam hati saya, pasti ini ada yang tidak beres. Yang sudah dilakukan Syekh Abdul Muntab. Saya memerintahkan satu santri saya yang paling pintar, yang memiliki kekuatan yang cukup, dan yang memiliki keberanian, untuk memeriksa kebenaran dari aduan para warga yang sudah mengatakannya kepada saya. 2 hari berselang manusia. Santri saya itu kembali dan menceritakan ternyata memang benar. Syekh Abdul Muntab itu mengajarkan banyak hal terhadap banyak para warga. Namun ajaran itu sesat. Salah satunya adalah beribadah tidak perlu menggunakan sholat. Kita berjalan saja sudah dihitung ibadah dan itu bisa menggantikan sholat. Padahal kita sebagai umat Islam tahu tiangnya agama, pondasinya agama adalah keimanan dan sholat. Nantinya kita meninggal dunia. Yang paling ditanyakan adalah bagaimana sholatmu. Bagaimana mungkin Syekh Abdul Muntab mengatakan kita tidak perlu sholat. Dan banyak hal lagi yang sangat bersimpangan dengan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bukti itu sudah cukup, saya dan beberapa santri saya yang mumpuni, saya datang kepada Syekh Abdul Muntab. Saya mencoba untuk berdiskusi, namun tidak membuahkan hasil. Saya mencoba untuk berdebat, namun ternyata debat dari antara saya dengan Syekh Abdul Muntab malah timbul percikan api sehingga api itu menjadi sangat besar. Terjadi peperangan antara saya dan Syekh Abdul Muntab. Perang itu hampir memakan waktu sekitar 5-6 hari. Namun, di hari ke-6 itu, saya yang menggunakan pedang yang sudah diturunkan oleh para leluhur saya. Pedang itu direbut. Pedang Sopo Kelo itu direbut berarti apa ya? Benar. Direbut langsung oleh Syekh Abdul Muntab. Entah apa tujuannya, di saat itu saya tidak tahu. Perang itu selesai. Lambat laun, saya mendengarkan kabar juga. Mendengarkan kabar lanjutan. Ternyata Syekh Abdul Muntab datang di wilayah yang dekat dengan wilayah saya ini. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengincar pedang yang saya miliki itu. Syekh Abdul Muntab percaya
Syekh Abdul Muntab yakin bahwasanya pedang Sobokelo itu adalah pedang yang sakti mandraguna, bisa dia gunakan untuk menguasai wilayah yang sangat besar. Jadi, gelar Syekh yang ada pada dirinya dan ajaran yang sudah dia ajarkan kepada banyak warga di wilayah itu adalah ajaran yang sama sekali tidak mendasar ataupun tidak didasarkan dengan atas nama agama Islam. Itu hanya karangan dia belaka. Dia tahu ketika ajaran seperti itu diajarkan di masyarakat, ajaran itu akan sampai di telinga saya. Dan saya akan melakukan pergerakan. Berarti adanya penyebaran agama yang tidak ada dasarnya itu hanya untuk memancing agar Abah Yai itu mendatangi dirinya. Benar sekali. Dan pedang yang saya miliki itu dibawa oleh Syekh Abdul Muntab di suatu bukit. Dia bertapa di sana sembari memegang pedang yang mana pedang itu adalah milik saya. Mohon maaf Abah Yai. Pedang itu kan pada dasarnya turun-temurun dari nenek moyang Abah Yai. Benar manusia. Dan direbut oleh Syekh Abdul Muntab itu. Kenapa Abah Yai tidak memperjuangkan agar pedang itu kembali ke Abah Yai? Di dalam hati saya sebenarnya ingin mempertahankan apa yang sudah menjadi warisan turun-temurun dari leluhur saya. Namun di sisi lain, sebenarnya saya sedikit ada kekhawatiran. Khawatir? Iya. Saya tidak memungkiri. Saya tidak berbohong. Pada kenyataannya, pedang itu memang benar-benar sakti. Saya tahu kesaktian itu tidaklah datang terkecuali daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, yang memegang pedang itu sekarang adalah Syekh Abdul Muntab. Yang saya tidak tahu seberapa licik dia, seberapa kekuatannya. Jadi, saya memutuskan untuk tidak merebutnya kembali. Saya masih dibebani dengan tanggung jawab yang luar biasa besar di wilayah ini. Kalaulah saya gegabah merebut pedang itu dengan paksa, lalu saya mati terbunuh karenanya juga. Lalu bagaimana dengan tanggung jawab yang saya tinggalkan di dunia tanpa saya menyelesaikan? Jadi saya rasa keputusan saya untuk tidak mengambil pedang itu adalah keputusan yang tepat. Saya lebih memberatkan dengan tanggung jawab yang sedang saya emban ini. Seperti itu. Jadi manusia, kalaulah kalian ingin mengambil pedang itu, datanglah ke bukit di mana Syekh Abdul Muntab bertapa di sana. Mungkin saja atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian dapat mengambil pedang itu. Apakah kita boleh tahu bukit itu namanya apa dan ada di mana, Pak Yai?
yang dimana Syekh Abdul Muntab bertapa adalah Bukit Motong Belis. Bukit Motong Belis. Silakan. Semoga kalian selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Saya mengizinkan penuh kalaulah pedang itu benar-benar bisa sampai di tangan kalian untuk kalian bawa. Iya, sebelumnya terima kasih ya Pak Yai sudah menunjukkan dan sudah menceritakan banyak mengenai sejarah pedang itu. Dan ditambah lagi Abah Yai memberikan restu kepada kami. Semoga kita dengan restu dari Abah Yai kita bisa meminjam ataupun mengambil pedang kepemilikan dari Abah Yai untuk dijadikan lantaran menyembuhkan teman saya yang sedang terkena gangguan itu Abah Yai. Ya, amin ya rabbal alamin. Saya doakan semoga permasalahan kalian cepat terselesaikan. Ya Abah Yai. Dan saya menitip pesan kepada kalian. Saya titip salam untuk saudaraku Yamta. Baik Abah Yai. Semoga Allah melindunginya. Amin, amin. Nanti ketika saya bertemu dengan Mbah Yamca, saya sampaikan salam dari Abah Yai. Terima kasih. Saya meminta doa restunya dari Abah Yai untuk meneruskan mengambil pedang kepemilikan dari Abah Yai, yaitu Sopokelo Abah Yai. Ya, saya merestui dan saya doakan kalian agar bisa mencapai tujuan kalian. Amin, amin. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berapa sih, Mas? Ini pedangnya. Ini di situ an. Kindos. Yang piur teh ngomongin kok ya? Ya kayak yang lenyong di lambe, biasa sama ngomongin nyong. Orang maksudnya utang itu kulalin orang menundukkan mata. Oh, aku dengkul-dengkul masih cengku. Ya. Pedang Sopokelo. Pergi apa? Iya. Pedang Sopokelo gue itu memang yang memiliki Abah Yai apa itu mana ya? Ternyata pedang itu sudah tidak dipegang oleh Abah Yai, melainkan terjadi hara huru di mana pertama huru hara intinya terjadi sesuatu di daerah ini waktu pertama melakukan penyebaran agama Islam di sini. Dikala itu memang Ki Ageng membutuhkan banyak partner dan datang sesosok makhluk yang bernama Syekh Abdul Muntab. Oh, ada Syekh lagi. Syekh Abdul Muntab itu datang dan yang dianggap oleh Abah Yai Wanayasa itu bisa membantu untuk mensiarkan agama Islam. Oh, berarti pedangnya sama Kiai Abdul Muntab ya? Ya, nanti dulu. Nah, singkat cerita, ternyata setelah Syekh Abdul Muntab dianggap oleh Kiai Ageng Wanayasa itu bisa mensiarkan agama Islam, ternyata menyebarkan dengan cara yang sesat. Dengan salah satu contoh, agama Islam tidak sholat tidak apa-apa.
dengan adanya berjalan itu juga sudah dianggap sholat. Itu ajaran-ajarannya Ajarannya Syekh Abdul Abdul Muntab. Muntab. Lah, akhirnya si Kiai Ageng Wanayasa mengutus muridnya yang paling cerdas dan paling dianggap dipercaya. Iya. Itu mengikuti, ternyata banyak sekali bukti-bukti penyesatan. Oh. Akhirnya serombongan dari Ki Ageng Wanayasa bersama murid-muridnya menghampirilah. Di Iya. situ terjadi perdebatan, Betul-betul. rembugan, Iya. tapi tidak ada jalan keluar. Dan ternyata di rembugan terakhir terjadi percikan, malah memicu peperangan. Oh, Syekh Abdul Muntab sama Syekh Wanayasa itu perang. Sampai akhirnya Syekh Abdul Muntab bisa memenangkan peperangan itu dan merebut pedang Sobo. Kalau itu kepemilikan dari itu. Lah, saya bertanya kan, Pak Yai kenapa tidak merebut, sedangkan itu adalah haknya Pak Yai, itu adalah turun-temurun dari nenek moyang Pak Yai. Pak Yai memiliki kecenderungan ketakutan yang dimana memiliki banyak sekali tanggung jawab di sini. Iya. Ya menganggap bahwasanya belum selesai tanggung jawab di dunia ya. Iya. Yang ditakutkan ketika merebut paksa, tidak tahu kelicikan dari Syekh Abdul Muntab, dimana ketika memaksa mengambil itu kembali dengan kelicikan bisa menyerang atau senjata makan tuan seperti itu. Akhirnya mengikhlaskan, ya sudah. Toh ketika pedang itu sudah diambil, ternyata penyebaran yang sesat itu sudah tidak diteruskan. Melainkan ternyata penyebaran itu adalah alibi agar si Abah Yai Wanayasa itu mendatangi. Itu adalah alat untuk memancing agar penyebaran itu mudeng ora? Iya, mudeng-mudeng. Berarti awal datangnya si Abdul Muntab itu mengaku sebagai Syekh supaya memancing si Syekh Wanayasa ini supaya mendatanginya. Sedangkan yang diincar itu adalah pedangnya. Poinnya itu. Dan saya mendapatkan daerah yang nantinya kita akan ke sana, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan restu langsung dari kepemilikan pedang itu. Kita mendatangi Bukit Motombelis, di mana tempat itu adalah tempat pertapaan dari si Syekh Abdul Muntab. Ya yang paling penting kan gini, Dos. Kenapa saya meminta restu? Ya kan biar bagaimanapun itu adalah pedang yang punya. Seperti itu. Ya kan? Iya. Yang kotak-kotak